Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Adik-adik, pelajar-pelajar, mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka perkuliahan kita pada pagi ini, pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita pertemuan yang ketiga adalah Muhammad bin Abdul Wahab, tokoh klasik. Tokoh klasik Tokoh klasik yang pertama adalah Ibnu Taimiyah. Yang kedua adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Muhammad bin Abdul Wahab ini tokoh pemikiran Islam pada masa klasik. Beliau, kita lihat sosoknya, sosok seorang ulama yang dilahirkan tahun 1730 sampai dengan 1791 Masehi. Jadi usianya 61 tahun ya. Usia 61 tahun. Usia yang sedang panjangnya ya, sedang panjangnya. Kalau kita lihat usia Nabi ya 2 tahun lagi, 63 tahun. Siapa itu Muhammad bin Abdul Wahab? Kita lihat namanya Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman. Ya, Muhammad bin Abdul Wahab itu anak Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid At-Tamimi. Nah, ini namanya. Jadi ini silsilahnya ya. Jadi sampai keturunan kakeknya namanya Ahmad bin Rashid At-Tamimi. Ia lahir di Uyainah. Uyainah itu di mana? Saudi Arabia, bagian timur. Ayah dan kakeknya adalah ulama terkenal di Najd. Najd. Ya, dari ayahnya ia memperoleh pendidikan di bidang keagamaan. Jadi ayahnya menjadi gurunya. Dia belajar sama ayahnya. Jadi kalau kita lihat dari pendidikannya, pendidikan yang paling utama, yang paling pertama adalah bersama ayahnya. Dia belajar agama dari ayahnya. Kemudian dia kembangkan minatnya di bidang tafsir. Jadinya dia menerima pelajaran itu tafsir dari ayahnya, hadis-hadis Nabi, dan hukum mazhab Hambaliyah. Ya. Dia belajar mazhab. Yang dipelajarinya adalah mazhab Hambaliyah. Artinya pengikut Hambali, ya, pengikut mazhab Hambali. Untuk meningkatkan pengetahuannya, ia banyak melakukan perjalanan mencari ilmu. Jadi dia berjalan mencari ilmu. Perjalanan yang cukup lama, panjang. Pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Ia juga membaca karya-karya Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ini kan termasuk gurunya juga, guru Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Ibnu Taimiyah ini gurunya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa dia membaca kitab-kitab karya-karya Ibnu Taimiyah? Dan juga bertanya kepada Ibnu Taimiyah. Dan juga berguru kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sehingga dia benar-benar menjadi seorang ulama. Ya. Kemudian ahli hukum dan pembaharu ternama. Ya, seorang pembaharu yang ternama.
Kemudian ia belajar di Madinah dan terus berpindah-pindah tempat sebagai pengajar aliran Ahmad bin Hambal. Ya, dia penganut Ahmad bin Hambal. 4 tahun di Basrah, 5 tahun di Baghdad, dan di sini ia memasuki hidup perkawinan dengan seorang wanita yang kaya. Jadi dia menikah di situ, ya. 5 tahun kemudian setelah meninggal istrinya, ia pindah ke Kurdistan. Ya. Kemudian 2 tahun di Hamazan. Kemudian di Ispahan. Dan sempat mempelajari tasawuf dan falsafah. Jadi kita lihat dia terus lagi dia ke Qom dan Kairo. Setelah perlawatan itu, ia kembali ke negerinya dan mulai menyusun ajaran-ajarannya yang tertulis dalam kitab At-Tauhid tahun 1740. Jadi kalau kita lihat perjalanannya berpindah-pindah, ya. Muhammad bin Abdul Wahab ini perjalanannya sangat panjang, berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya, sampai dia ke Mesir, Qom dan Kairo. Kemudian sampai dia menyusun pelajaran-pelajaran yang tertulis dalam kitab At-Tauhid, ya. Nah, tetapi terjadi keributan di negerinya. Kemudian dia diusir oleh penguasa. Ya, nggak senang orang sama dia, diusir dia. Ya. Kemudian ia bersama keluarganya pindah ke Dar'iyah. Kembali dia, ya, ke tempatnya bersama keluarganya pindah ke Dar'iyah. Sebuah desa tempat kelahiran Muhammad bin Saud. Siapa itu Muhammad bin Saud? Pendiri kerajaan Saudi Arabia yang sekarang telah memeluk ajaran-ajaran Wahabiyah, ya, dan menjadi pelindung dan penyebar ajaran-ajarannya. Setiap negara Islam yang dikunjunginya, Muhammad bin Abdul Wahab melihat kuburan-kuburan syekh atau wali tarekat bertebaran setiap kota dan desa. Ke kuburan-kuburan itu umat Islam pergi naik haji dan minta pertolongan doa-doa dari syekh atau wali yang dikuburkan di dalamnya untuk menyelesaikan problema hidup sehari-hari, seperti agar diberi anak, beri jodoh, disembuhkan dari penyakit, diberi kekayaan, ya. Kuburan-kuburan syekh atau wali dipandang sebagai orang yang berkuasa untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi manusia di alam ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan, umat Islam pada saat itu sebahagiannya atau sementaranya dipandang oleh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa kuburan-kuburan dijadikan sebagai tawasul, ya, perantara untuk diminta syafaatnya, pertolongannya, supaya disampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya adalah syirik, ya, syirik. Maka Muhammad bin Abdul Wahab sangat tegas dalam masalah ini, sehingga persoalan-persoalan itu harus dikikis habis, ya. Nah, kemudian Tuhan tidak dapat didekati. Nah, ini kan pendapat mereka yang mau minta tawasul, minta perantara dari kuburan-kuburan orang soleh, ya, perantara kuburan syekh atau wali, karena Tuhan menyerupai raja. Mereka berpendapat bahwa mereka memahami bahwa Tuhan itu sama seperti raja, ya, seperti raja yang di dunia ini, dunia yang zalim.
Nah, kalau Allah itu, Tuhan itu sama dengan raja, tidak mudah dikunjungi, tidak bisa mudah dijumpai. Kalau dijumpai maka harus melalui ajudan, kan gitu. Kalau raja kalau dijumpai melalui ajudan raja. Nanti ajudan raja tadi baru menyampaikan kepada raja. Maka kuburan-kuburan orang-orang soleh, ya, itu mereka keramatkan, ya, untuk dimintakan pertolongannya, ya, sehingga kuburan itu sebagai perantara, ya, sebagai perantara, dan dia dijadikan sebagai ajudan Tuhan, sehingga nanti akan menyampaikan hajat kita, ya, orang-orang yang minta tolong tadi, minta syafaatnya kepada penghuni kubur, ya, penghuni kubur, untuk dapat disampaikan kepada Allah, kepada Tuhan. Kemudian selain itu juga paham animisme. Nah, ini dilihat oleh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa ziarah ke batang pohon korma, batu besar, banyak dipuja-puja oleh kaum muslimin, mengatasi persoalan-persoalan hidup mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penganut paham animisme, bahwa pohon-pohon itu ada menempel Tuhan di sana. Ada menempel Tuhan yang harus dipuja. Maka banyak orang memuja pohon kurma, batu besar, untuk mengatasi persoalan hidup mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengutamakan sembahannya kepada pohon besar, mengutamakan kurma tadi, supaya mereka disampaikan, ya, supaya mereka memuja. Maka kurma tadi, pohon kurma tadi dibuat keramat, ya, menjadi tempat sembahan. Kemudian proses pembaharuannya dimulai dengan banyak ceramah dan khutbah, berani, ya, dan antusiasme mendapat banyak pendukung, kondisi yang membuatnya semakin populer, dan gerakannya mendapat dukungan dari pemerintah kerajaan Ibnu Saud. Bukunya yang sangat dikenal, Kitab Al-Tauhid. Ya, ini Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini dia menyebarkan agama Allah itu dengan dakwah. Dia banyak menyampaikan ceramah. Dia sebagai seorang pendai. Kemudian khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, ya, dan banyak pendukungnya. Nah, ini adalah akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab itu terkenal, ya, dikenal orang, dia masyhur, dan banyak pendapat dia yang didengar orang, ya. Kemudian mendapat dukungan dari pemerintahan kerajaan Ibnu Saud. Kemudian setelah dia menguasai Mekah dan Madinah tahun 1804 dan 1806, ya, kuburan mereka ratakan dengan tanah. Nah, ini usaha dakwah yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini syiar, ya, syiar yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu dibuktikannya bahwa kuburan itu diratakan. Ya, tujuannya supaya jangan banyak orang nanti pergi ziarah. Jadi bagus diratakan saja. Jadi tidak ada nampak seperti kuburan. Tahun 1802 Masehi. Mereka serang Karbala, karena kota ini terdapat kuburan Al-Husain, kiblat bagi golongan Syiah. Jadi kuburan Husain juga diratakan, ya. Ya, seorang di Karbala itu kuburan Al-Husain juga diratakan, supaya jangan orang meminta, ya, syafaat, ya, dan sebagainya. Berapa tahun kemudian mereka serang Madinah, ya.
Kubah yang ada di atas kuburan-kuburan di sana dihancurkan. Hiasan-hiasan yang ada di kuburan Nabi dirusak. Dari Madinah mereka teruskan penyerangan ke Mekah. Kiswah sutra yang ditutup Ka'bah juga dirusak karena bid'ah. Ini adalah yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau kita lihat di sini memang Muhammad bin Abdul Wahab ini nampaknya lebih keras dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah, ya kan? Muhammad bin Abdul Wahab ini nampaknya lebih keras ya dalam perlakuannya untuk menumpas kebatilan. Tahun 1813 Masehi, kekuatan mereka dipatahkan oleh Sultan Mahmud II, Kerajaan Utsmani, dan perintahnya kepada Khedivi Muhammad Ali, Gubernur Utsmani di Mesir. Setelah mundurnya kekuasaan Khalifah Turki Utsmani, gerakan ini menjadi kuat kembali. Setelah mundurnya kekuasaan Khalifah Turki Utsmani, gerakan Muhammad bin Abdul Wahab ini menjadi kuat kembali. Tahun 1924, Raja Abdul Aziz, putra Muhammad bin Saud, mitra Muhammad bin Abdul Wahab, ini kan kawannya. Ya, Muhammad bin Saud ini putra bin Abdul Aziz, putra Raja Abdul Aziz. Ya, bersahabat dengan Muhammad bin Abdul Wahab, beraliran Wahabiyah. Ya, dapat menduduki Mekah, Madinah, Jeddah. Ini mereka kuasai Mekah. Mereka kuasai Madinah dan Jeddah. Mulai saat itulah mazhab dan kekuatan politik Wahabiyah mempunyai kedudukan yang kuat di tanah suci. Nah, kita lihat apa pengaruh aliran Wahabiyah itu. Apa pengaruh aliran Wahabiyah itu? Kalau dikatakan Wahabiyah ini pengikut Wahabi kan begitu. Maka orang mengatakan karena kekerasan Wahabiyah itu, maka disebut dengan Wahabiyah. Ya. Sebenarnya yang menyebut dengan Wahabiyah itu bukan Muhammad bin Abdul Wahabnya. Bukan pribadi dia menyebutkan Wahabiyah. Ini orang-orang yang tidak setuju, yang tidak sependapat dengan Wahabiyah, dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Atau kita katakan musuh-musuhnya yang tidak senang dengan Muhammad bin Abdul Wahab, maka mereka menyebutkan Wahabiyah. Gerakan ini dikatakan gerakan Wahabiyah karena kerasnya. Ya, padahal Muhammad bin Abdul Wahab nggak pernah mengatakan dia itu adalah Wahabiyah, tapi dia katakan adalah al-muwahhidin atau al-muwahhidun, orang-orang yang mengesahkan Allah. Itu al-muwahhidin itu adalah Wahabiyah, ya kan? Aliran Wahabi ini selain menimbulkan rasa tidak senang pada lawannya, juga telah menarik pandangan kaum muslimin yang lain. Ajaran Wahabi ini berkembang di India, dibawa oleh Sayyid Ahmad yang pernah menunaikan ibadah haji tahun 1822 sampai 1823 Masehi. Di Aljazair dibawa oleh Imam As-Sanusi. Di Mesir oleh Muhammad Abduh. Di Indonesia mula-mula dibawa oleh 3 orang dari Sumatera Barat yang pergi haji tahun 1803 Masehi. Ketika diperkenalkan dalam negeri, timbul peperangan yang disebut dengan Perang Padri di Sumatera Barat. Nah, ini sejarahnya. Nah, sekarang inti gerakan pembaharuannya. Apa saja inti gerakan pembaharuan dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini? Ya, apa inti gerakannya? Inti gerakannya yang pertama, pembaharuan Islam yang paling utama disandarkan kepada persoalan tauhid. Ya, maka tauhid itu dia bagi 3. Jadi kalau Muhammad bin Abdul Wahab bahwa tauhid itu ada namanya tauhid rububiyah,
Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ya, yang mencakupnya antara lain. Nah, ini ada A sampai seterusnya. Jadi kalau tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam hal ciptaan. Ya, Allah yang menciptakannya. Allah lah satu-satunya Tuhan yang memberikan rezeki, yang mengelola dan seterusnya. Uluhiyah mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembahnya Allah. Kemudian sifat asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya kan? Jadi nama-nama Allah yang agung itu dalam Quran 99. Nah, nanti akan kita lihat selanjutnya. Kemudian mencakup antara lain yang 3 itu, 1 atau A, penyembahan kepada selain Tuhan adalah salah. Siapa yang berbuat demikian harus dibunuh. Nah, ini ya, Muhammad bin Abdul Wahab dengan ketegasannya dan lebih tegas. Kalau dia syirik, bunuh. Kalau dia menyembah berhala, bunuh. Nah, ini Muhammad bin Abdul Wahab. Nggak ada toleransi lagi. B, mencari keampunan Tuhan dengan mengunjungi kuburan-kuburan orang soleh, termasuk golongan musyrik. Ini termasuk orang musyrikin. Kalau nampak orang pergi ke kuburan orang soleh, dia tidak ada tawaran lagi. Ini orang musyrik. Ya, kenapa? Sudah dilihatnya bahwa orang-orang banyak meminta pertolongan kepada kuburan orang soleh, diminta syafaatnya, maka dia katakan adalah musyrik. Ini orang yang syirik. C, termasuk dalam perbuatan syirik memberi pengantar salat terhadap nama-nama nabi, wali, malaikat. Jadi kalau mau sholat itu setelah berwudu, takbiratul ihram saja, niat dalam hati Allahu Akbar, tidak ada bacaan-bacaan lain, tidak perlu menyebut-nyebut nama malaikat Jibril, malaikat Jibril, ya, nama malaikat Mikail, Israel, nggak perlu disebut-sebut itu, ya, jadi sembahan dia jadinya. Nah, nggak sebutkan nama-nama nabi juga nggak perlu disebut-sebut ketika mau sholat, nama malaikat, ya, nama-nama wali. Nah, kemudian D, termasuk kufur memberikan suatu ilmu yang tidak didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah, atau ilmu yang bersumber ada pikiran semata-mata. Jadi kalau ilmu itu tidak berujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, dia katakan ini orang ini kufur. Kalau ditanya apa dalilnya, dia nggak tahu, ya kan? Nah, maka dia masuk adalah kufur. Kemudian E, dilarang memakai tasbih. Ya, tasbih itu yang bulat-bulat itu, ya. Kemudian doa, wirid, ya, cukup menghitung keratan jari. Jadi kalau kita habis sholat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan dan ke kiri, Muhammad bin Abdul Wahab itu sangat tidak menerima kalau orang itu menggunakan tasbih. Cukup kerat jari. Kerat jari kita ini semuanya adalah 14. Supaya jadi 15, dihitunglah dengan kuku ibu jari. 15. 2 kali putar 30. Tambah dengan kerat jari yang kelingking. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pas 33 kali. Nah, jadi 33 kali subhanallah, alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, 33 kali. Supaya lengkap jadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, nah itu dihitung dengan kerat jari saja. Ini Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Dia punya pendapat seperti itu, nggak perlu menggunakan tasbih. Kemudian yang F, soal halal dan haram hanya berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, bukan pada para mutakallimi dan fuqaha.
Jadi pendapat halal dan haram itu apa yang ada dalam hadis, apa yang ada dalam Quran. Kalau Quran mengatakan haram, haram. Kalau hadis mengatakan haram, haram. Ya. Nah, jadi kalau umpamanya ada ulama mengharamkan sesuatu, ada tuntunannya dalam Quran dan hadis, itu menjadi rujukan. Dia hanya menyampaikan. Tapi kalau tidak ada sandarannya dari Quran dan hadis, berdasarkan persepsi dia, pemikiran dia, ini adalah haram, ini adalah halal, maka Muhammad bin Abdul Wahab dia tolak. Dia tidak menerima itu. Kemudian pintu ijtihad tetap terbuka, ya. Luas ya, pintu ijtihad tetap terbuka untuk dapat dipikirkan untuk selanjutnya. Kemudian meminta syafaat tawasul, ya. Tadi sudah kita singgung, selain dari kepada Tuhan adalah syirik. Kemudian bernazar kepada selain dari Tuhan juga adalah syirik. Jadi kalau dia bernazar itu hukumnya sunat, tapi melaksanakan nazar adalah wajib. Tapi kalau dia melaksanakan nazar itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka dia menjadi syirik, ya, menjadi syirik. Nanti kalau umpamanya dia sudah berhasil, lantas dia pergi menyembelih kambing, ya. Menyembelih kambing itu bukan karena Allah, ya, karena sesuatu. Karena keberhasilannya itu menyembelih kambing itu untuk menyelamatkan bernazar untuk keperluan-keperluan lain, ya, yang tidak ada dasarnya dari Quran dan hadis. Ini adalah syirik, ya. Jadi kalau umpamanya dia bernazar karena Allah, kalau dia bernazar umpamanya dia selesai melaksanakan sesuatu dengan berhasil, lantas dia bernazar dan diucapkannya, ya, untuk puasa 1 hari umpamanya, ini adalah tidak syirik, ya. Tapi kalau dia bernazar, kalau saya nanti lulus, saya nanti akan menyembelih kambing di kuburan umpamanya. Saya menyembelih kambing di jembatan, ya, supaya jembatan itu menjadi kokoh dan kuat. Ini syirik, ya. Kemudian tidak percaya kepada qadar dan qadar. Tuhan merupakan kekufuran. Dia tidak percaya kepada qadar dan qadar. Jadi qadar dan qadar itu dalam rukun iman. Dalam rukun iman yang ke-6 itu wajib kita imani, ya. Tapi kalau dia gak percaya, ini juga termasuk perbuatan kufur. Baik. Pada tahun 1740 mulai seruannya agar umat Islam kembali kepada Quran dan hadis, memurnikan ajaran Islam, membersihkan paham yang menyesatkan, menjauhi taklid dan bid'ah. Sesuatu ajaran yang dianggap bid'ah harus diberantas. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab, yang bid'ah itu ada 4. Pertama, berkumpul bersama-sama dalam maulid Nabi, ya. Kalau berkumpul bersama maulid Nabi itu Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bid'ah. Wanita yang mengiringi jenazah itu juga adalah bid'ah. Jadi wanita itu di rumah saja, nggak usah ikut mengiringi jenazah. Kemudian mengadakan halaqah zikir. Mereka bahkan sampai merampas buku-buku yang bersih at-ta'assulat seperti Dalailul Khairat. Ya, ini halaqah zikir ini juga termasuk perbuatan bid'ah. Kemudian merokok, minum kopi, memakai pakaian sutra bagi laki-laki, bergambar atau foto, ini juga memakai cincin, ya. Ini termasuk bid'ah menurut Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian yang ketiga, serupa dengan Ibnu Taimiyah, ya. Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan pentingnya negara dalam memperlakukan secara paksa syariah. Dalam masyarakat yang otoritas tertinggi ada di tangan khalifah atau imam yang harus bertindak atas dasar saran ulama dan komunitasnya. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini kalau dengan Ibnu Taimiyah kesamaannya ada. Kesamaannya adalah dalam pemerintahan, ya. Dalam negara
harus syariat Islam itu harus dilakukan, harus dipaksakan supaya berjalan dengan baik. Nah, jadi masyarakat yang otoritas tertinggi ada di tangannya, di tangan khalifah. Jadi khalifah inilah pemimpin ya, pemimpin atau imam yang harus bertindak atas saran ulama. Jadi pemerintah harus ikut saran ulama dan melakukan komunitas yang baik. Nah, jadi kalau umpamanya ulama dengan pemerintah harus dekat, tidak boleh berjarak supaya pemerintahan itu dapat berjalan dengan baik ya. Dan pemerintah juga harus tunduk dengan ulama. Nah, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf segala kekurangan dan marilah kita tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.